Seks merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks saja, yaitu pautan kromosom X dan pautan kromosom Y. Pautan seks kromosom X adalah jika pewarisan sifat keturunan terdapat pautan kromosom X. Seperti hal yang berarti kromosom X, pautan kromosom Y berarti bahwa pada kromosom Y terdapat gen yang hanya diturunkan pada keturunan kromosom X. Pautan kromosom Y berarti bahwa pada kromosom Y terdapat gen yang hanya diturunkan pada keturunan laki-laki atau jantan saja. B. Pindah silang. Pindah silang merupakan peristiwa terbentuknya bagian kromosom atau dengan kromosom lainnya yang homolog ataupun dengan bagian kromosom yang bukan homolognya. Pindah silang dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti berikut. 1. Temperatur. Temperatur yang ekstrim seperti terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat membesar kemungkinan terjadi pindah silang. Zat kimia. Zat kimia tertentu dalam makanan atau yang memapar tubuh dalam memperbesar kemungkinan pindah silang, misalnya zat karsinogenetik, narkotika, rokok, dan zat kimia sintetik. 3. Sinar X. Paparan sinar X dapat membesar terjadi pindah silang. Hal disebabkan terjadi kerusakan terhadap zat hereditas yaitu DNA atau kromosom pada manusia. 4. Jarak antara gen-gen yang terangkai. Semakin jauh gen yang terangkai akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. 5. Umur. Semakin bertambah umur, maka akan semakin rentan terjadi pindah silang. C. Gagal berpisah. Gagal berpisah merupakan peristiwa tidak dapat dipisahkan satu atau lebih kromosom ketika akan melakukan pembelahan meiosis, tepatnya pada anafase 1. Kromosom tersebut tetap berpasangan dan bergerak satu kutub yang sama. Sementara kutub yang lain berkurang kromosom. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa lain gagal berpisah sebagai berikut. 1. Adanya kandungan anti-tiroid yang tinggi. 2. Adanya virus atau kerusakan akibat radiasi. Berpengaruh ini akan mudah terlihat pada wanita yang telah berumur tua. D. Gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Biasanya, gen letal dapat menyebabkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Dalam keadaan homozigot, suatu individu dapat bersifat normal. 1. Gen letal dominan. Gen letal dominan menyebabkan kematian pada keadaan homozigot dominan. Pada keadaan homozigot, umumnya penderita hanya mengalami kelainan. Contoh, kelainan ini terdapat pada ayam redep. Ayam redep memiliki kaki dan sayap pendek. Dalam keadaan gen homozigot dominan, ayam mati. Jika homozigot ayam hidup, tetapi memiliki kelainan kaki dan sayap pendek. 2. Gen letal resesif. Pada gen letal resesif, individu akan mati jika memiliki gen letal homozigot resesif. Pada keadaan homozigot, individu normal tetapi membawa gen letal. Contoh gen letal ini terdapat pada tanaman jagung. Gen ini memengaruhi pembentukan konflik. Oleh karena itu, jika individu memiliki gen homozigot resesif, tanaman menjadi albino dan mati. Contoh penyakit pada manusia adalah penyakit enkotesis konetik. Penyakit ini menyebabkan kulit bayi menjadi tebal di daerah luka. Penentuan jenis kelamin atau determinan seks. Jenis kelamin dapat ditentukan berdasarkan susunan kromosom di dalam sel. Penentuan jenis kelamin suatu organisme dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama karena faktor ini ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin. Nah, sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Contohnya adalah suhu lingkungan dan fisiologis induknya. Pengaruh suhu lingkungannya, penentuan jenis kelamin dapat dilihat dari beberapa hewan, seperti buaya, aligator, dan penyu. Nah, terdapat beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada organisme. Yang pertama,
Tipe XY, determinan seks berdasarkan kromosom tipe XY ini berlaku pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada sistem ini, kromosom XX yang dimiliki oleh betina, sedangkan jantan memiliki jenis kromosom XY. Nah, oleh karena itu betina juga disebut sebagai homogamet dan jantan disebut heterogamet. Genosom X berukuran lebih besar daripada genosom Y. Nah, jumlah kromosom pada manusia adalah 46 buah yang terdiri dari 44 kromosom tubuh dan 2 buah kromosom kelamin. 2. Tip XO. Sistem penentuan jenis kelamin XO adalah sistem yang menentukan jenis kelamin keturunan pada organisme serangga seperti belalang, kutu busuk, kutu daun, dan kecoa. Kromosom seks pada sistem ini hanya satu macam, yaitu kromosom X, sedangkan O bukan simbol kromosom seks. Jantan memiliki susunan kromosom XO, betina memiliki susunan kromosom XX, artinya betina memiliki 2 buah kromosom X dan jantan hanya memiliki 1 kromosom yaitu X. Yang ketiga, tips JW. Sistem penentuan jenis kelamin ZW ini terdapat pada burung, beberapa reptila, unggas dari beberapa jenis ikan, serta insekta, ngengat, dan kupu-kupu. Nah, pada sistem betina mempunyai kromosom ZW dan jantan mempunyai kromosom ZZ. Tipe seks ZW pada betina bersifat heterogametik yang artinya berbeda. Nah, sedangkan pada jantan bersifat homogametik yang artinya sama ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, sistem haploid diploid. Nah, pada sistem haploid ini penentuan jenis kelamin ditentukan oleh jumlah kromosom tubuh. Nah, determinan kelamin dengan tipe dihaploid dan diploid ditemukan pada serangga ordo Hymenoptera, misalnya semut dan lebah. Pada lebah betina memiliki jumlah kromosom diploid 2N hasil fertilisasi, sedangkan lebah jantan merupakan individu haploid N yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu utuh meskipun tidak dibuahi. Proses ini disebut juga partenogenesis. Sekian penjelasan dari saya.